Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita cintai dan banggakan, Bapak Anies Baswedan. Kalau boleh saya menyampaikan Mas Anies supaya lebih akrab. Tepuk tangan untuk Mas Anies, teman-teman sekalian. Baru saja kita melakukan joint press conference dan tentunya teman-teman juga tadi menyaksikan bagaimana posisi Partai Demokrat yang telah secara bulat mendeklarasikan Mas Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024 mendatang. Dan sekarang berbeda, kita ingin ganti suasana. Kalau tadi mungkin formal, resmi, tetapi kali ini harapannya bisa lebih cair dan lebih egaliter. Tetapi tidak mengurangi itu siapa tuh ya? Oke. Ini ya, jadi harapannya kita bisa berdialog, bisa diskusi, ngobrol santai, tapi substansinya juga penting. Itulah mengapa siang hari ini kita melakukan dialog gagasan. Partai Demokrat untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan dengan special guest. Tiada lain dan tiada bukan calon Presiden Republik Indonesia Mas Anies Baswedan. Nanti monggo silakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Tetapi sebelum kita memberikan kesempatan kepada Mas Anies untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, apa yang menjadi kegundahan hati, dan apa yang kemudian mendorong dan menguatkan Mas Anies untuk kemudian maju sebagai calon pemimpin bangsa, sebagai calon presiden. Ini perlu kita ketahui bersama. Jangan sampai kemudian tidak ada gagasan-gagasan yang dianggap penting. Karena biasanya kita ini kalau sudah masuk ke tahun politik menjelang pemilu, habis-habisan hanya berbicara tentang politik praktisnya saja. Padahal pada akhirnya pemilu itu hadir, demokrasi itu hadir untuk mengejawantahkan, memanifestasikan gagasan-gagasan besar. Saya pernah menghadiri waktu itu farewell ya, waktu acara di Taman Ismail Marzuki. Beliau mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jakarta, menyampaikan apa yang telah dilakukan dan semua itu berawal dari gagasan. Dan akhirnya itulah yang juga saya dengarkan baik-baik tanpa teks waktu itu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di Jakarta ketika itu, lalu apa intervensi, tidak hanya melalui gagasan tapi juga tentu policy dan aksi nyata yang akhirnya menghadirkan achievement, progress dan juga kemajuan yang kita rasakan hari ini, khususnya warga Jakarta. Nah, sebelum saya berikan kesempatan kepada Mas Anies, sudah baca belum ini? Ini artikel yang ditulis oleh Mas Anies Baswedan, judulnya Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan. Udah baca? Isinya apa isinya? Udah, tapi isinya. Paling tidak ada 3 elemen utama di sini. Yang pertama ini saya kuning-kuningin Mas, saya highlight ini. Demokrasi dan kesetaraan hukum. Karena memang kami berdua sering berdiskusi banyak sekali sekarang permasalahan terkait ketidakadilan dalam demokrasi yang seharusnya memberikan ruang yang setara untuk semua. Kita juga tahu injustice is the mother of all problems. Ketidakadilan sumber masalah bangsa kita. Kemudian bicara tentang bagaimana demokrasi tidak boleh dianggap akan hadir selamanya. Taken for granted, harus diperjuangkan dan dirawat. Lalu yang justru menjadi sangat fundamental hari ini di bagian kedua dalam tulisan ini, ekonomi untuk semua. Nah ini yang juga selalu kami dengarkan, saya baru saja landing tadi malam dari Mamuju, Sulawesi Barat,
sebelumnya dari Palu, Sulawesi Tengah, dan Mas Anies juga luar biasa, Masya Allah luar biasa. Keliling Indonesia menjumpai bukan hanya ribuan, belasan bahkan puluhan ribu masyarakat yang memang ingin sama-sama memperjuangkan perbaikan, perubahan dan perbaikan untuk negeri kita. Utamanya karena kehidupan ekonomi, daya beli yang menurun, harga-harga yang naik, sehingga bisa dikatakan kehidupan rumah tangga juga sangat berat akhir-akhir ini. Ini perlu intervensi kebijakan dan prioritas yang tepat. Kita ingin dengarkan bagaimana Mas Anies melihat ekonomi for all. Bukan hanya untuk segelintir orang, hanya untuk segelintir kalangan saja. Apalagi kalau yang miskin makin miskin dan kita seperti diam saja tidak melakukan apapun. Dan yang terakhir di sini ada yang saya sangat suka, masyarakat guyup dan sejahtera. Jadi teman-teman sekalian kita tahulah, seringkali politik itu menghadirkan perseteruan, tetapi jangan sampai menjadi permusuhan. Nah kita ingin Indonesia juga semakin hidupnya rukun, toleransi itu menjadi bukan hanya norma tapi juga menjadi keyakinan bahwa bagaimana Indonesia bisa survive sampai kapanpun hanya karena kita bisa hidup toleran dan juga harmoni di antara perbedaan dan juga di atas keberagaman yang kita miliki. Kalau hidupnya guyup, sejahtera, kita semua happy, kita semuanya insya Allah Indonesia seperti yang kita sering deklarasikan bersama, menjadi negara yang maju, Indonesia Emas 2045, mudah-mudahan bukan hanya menjadi mimpi besar tapi juga bisa kita capai bersama. Tidak berpanjang lebar, lebih baik kita mendengarkan langsung apa yang ingin diperjuangkan oleh Mas Anies Baswedan. Tentu kami Partai Demokrat, saya sendiri juga akan terus berusaha untuk melengkapi, menguatkan dan mudah-mudahan tujuan itu bisa kita capai bersama-sama. Terima kasih. Silakan Mas Anies. Mas Ahe yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman jurnalis yang saya hormati. Alhamdulillah Mas Ahe, siang hari ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol santai terkait tema yang sebetulnya substansial. Dan tepat sekali apa yang dikerjakan oleh Pak Ketum, bahwa ketika kita bersama-sama memulai sebuah perjalanan bersama, maka yang digelar adalah percakapan gagasan. Yang digelar hari ini percakapan gagasan ke depan. Karena memang sesungguhnya Republik ini didirikan dengan gagasan. Republik ini dirancang oleh orang-orang terdidik di masanya yang memiliki pandangan jauh ke depan, wawasan yang amat luas, bacaan yang amat dalam tentang bagaimana sebuah masyarakat yang perlu dituju oleh bangsa ini. Jadi berbicara tentang gagasan itu bukan barang baru. Berbicara tentang gagasan itu dari mulai awal perjalanan Republik ini. Justru kita sekarang ini merasa perlu mengedepankan kembali gagasan. Karena seakan-akan dalam periode yang cukup panjang kita tidak banyak berbicara tentang gagasan. Nah, ini sebuah forum yang luar biasa. Terima kasih Mas Ahaye bahwa dikhususkan berbicaranya tentang gagasan. Nah, saya jadi mau cerita sedikit tentang Jakarta. Kami selalu mengatakan prediktor terbaik untuk masa depan adalah rekam jejak masa lalu. Kebijakan yang dilakukan kemarin itulah prediktor untuk kebijakan yang dilakukan ke depan. Kami kemarin ketika mendapatkan amanat di Jakarta, maka semua kegiatan yang kita lakukan di Jakarta itu memiliki 3 fase. Satu adalah gagasan, diturunkan menjadi kedua narasi, narasi diterjemahkan ketiga menjadi karya. Karya itu bentuknya kebijakan, bentuknya adalah program,
Hal-hal yang bisa dilihat oleh mata dan sebagian tidak bisa dilihat. Karena bentuknya adalah program-program kesejahteraan. Jadi 3 ini gagasan, narasi, karya. Gagasan itu tidak muncul dari perenungan. Gagasan tidak muncul dari meditasi. Gagasan muncul dari interaksi. Interaksi dengan problematika yang ada di masyarakat. Dari situlah muncul gagasan. Sehingga saya sering sampaikan bahwa inspirasi untuk kegiatan-kegiatan dan program itu bukan perenungan, tapi justru dari interaksi bersama masyarakat. Saya berkali-kali sampaikan Mas Ahy, di masa kampanye, berkeliling bertemu dengan masyarakat, yang terlihat itu adalah kita memaparkan, kita menyampaikan. Yang tidak terlihat adalah kita mendapatkan masukan, observasi, menjalani, yang kemudian itu menjadi feedback. Karenanya saya sering sampaikan perjalanan ini seperti perjalanan spiritual. Karena di situ kita mendapatkan begitu banyak feedback, bukan saja yang terkait dengan pikiran, tapi juga menangkap rasa, menangkap semangat, menangkap nuansa, yang itu semua hanya bisa ditemukan ketika kita berinteraksi langsung dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti juga ketika dulu kita di Jakarta. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, dari karya yang dihasilkan itu tidak lepas dari gagasan. Karya tidak bekerja sendirian. Di belakang itu ada narasi, di belakang itu ada gagasan. Nah, bagaimana dengan perjalanan kemarin? Kemarin ketika di Jakarta, satu kalimat yang sering kita pegang, yaitu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga Jakarta. Ini pegangan kita. Yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai aspek. Dari mulai aspek untuk pangan, sampai aspek pada pendidikan. Dari aspek geografis, wilayah yang berada di daratan Jakarta dan wilayah yang berada di kepulauan, sampai kepada aspek usia, mereka yang berusia lanjut dengan mereka yang berusia balita. Ini adalah range masyarakat yang harus kita jangkau semuanya. Nah, jadi dengan dasar itulah, maka ke depan tadi sudah disampaikan sebetulnya sama Mas Ahy, 3 butir utama ini Mas. 3 butir utama gagasan. Dan kalau kita lihat konteksnya, saya beri konteks globalnya dulu. Dunia sekarang itu mengalami 3 tantangan besar dunia nih. Dan Indonesia adalah warga dunia nomor 4 terbesar. Jadi kita ini pelaku raksasa di dunia. Satu adalah tentang sustainability, environmental challenge, climate change, itu nomor 1. Yang kita hadapi seluruh dunia. Kita menyadari global warming ini telah membuat suhu global ini meningkat bisa sampai 3 sampai 3,5 derajat Celcius. Sebabnya banyak, kita tidak analisa ke situ. Kemudian problem kedua adalah kesenjangan ekonomi. Gap antar negara sudah makin tipis gapnya, tapi gap di dalam negara mengalami pelebaran. Ini fenomena dunia. Yang ketiga adalah pendewasaan demokrasi. Ini 3 masalah yang kita hadapi di berbagai tempat di dunia. Nah, saya tidak ingin membahas di situ, tapi kita beroperasi di dalam lingkungan hidup yang ada masalah, dalam ketimpangan yang kita juga punya problem, dan yang ketiga di dalam maturing demokrasi, menjaga kematangan demokrasi. Apa PR kita? Ada banyak. Karena itulah kalau dibilang sebagai gagasan ke depan, maka saya akan sampaikan sebagian yang sudah dikutip di artikel itu. Pertama adalah tentang bahwa demokrasi ini tidak bisa taken for granted. Tadi di dalam sambutan kami juga sampaikan bahwa menjaga demokrasi itu adalah tanggung jawab kita semua. Dan kita berharap MK juga ikut menjaga demokrasi kita.
Partai politik menjaga demokrasi kita. Masyarakat pun menjaga demokrasi kita. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ekonomi untuk semua. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya tidak ditentukan oleh angka pertumbuhan itu saja, tapi justru ditentukan oleh jangkauannya. Semakin merata pertumbuhan ekonomi, maka semakin berkualitas pertumbuhannya. Semakin tidak merata, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita senang. Tapi lebih senang lagi kalau rumah tangga merasakan pertumbuhan itu. Karena kita sering menemukan kenyataan sebuah daerah pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, tetapi warga di daerah itu tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Ini contoh bagaimana kualitas pertumbuhan itu tidak ditentukan oleh angkanya saja, tapi justru oleh pemerataannya. Nah, kami melihat kualitas pertumbuhan ini harus ditingkatkan. Isunya adalah soal kesetaraan ekonomi yang harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kami sering sampaikan kita ingin agar yang besar tambah besar, yang kecil tambah besar. Jangan sampai kita sebaliknya. Kalimatnya kira-kira begini, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar tumbuh juga. Jangan dimusuhi, jangan dikecilkan. Karena dia akan bisa menjadi mesin penggerak. Tapi yang kecil jangan terus-menerus jadi kecil. Kemudian di dalam aspek ini kami melihat perlunya pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan dengan serius kondisi ekologi. Ekonomi dan ekologi berasal dari akar kata yang sama. Yang satu oikos nomos, yang satu oikos logos. Dan ini harus kembali bersinambung. Karena itu kita merasa penting secara serius menempatkan ekologi sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan, peningkatan kondisi perekonomian. Kita mengalami betapa pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kerusakan lingkungan tinggi, ujungnya masyarakat mengalami penderitaan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang guyup, masyarakat yang sejahtera. Dan guyup ini bagi bangsa kita memang amat penting. Kita memiliki keragaman yang luar biasa. Keragaman ini adalah karunia ilahi, indah karunia Tuhan. Tetapi bersatu adalah pilihan manusia. Kita yang harus menentukan, kita yang harus mengikhtiarkan. Kalau beragamnya itu sudah otomatis. Karena itu saya sering sampaikan, latar belakang itu tidak bisa dipersatukan. Karena latar belakang kita berbeda-beda. Tapi tujuan bisa kita persatukan. Tujuan kita adalah menghadirkan rasa keadilan. Dan karena itu keragaman harus diimbangi dengan rasa kesetaraan. Dan kita semua ingin agar keragaman di Indonesia kita jaga, sehingga muncul persatuan. Saya ingin sampaikan bahwa yang disebut sebagai kedamaian di dalam keragaman itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik, tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan, tapi ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah
yang menjadikan kedamaian yang sesungguhnya. Bukan kedamaian yang semu. Kedamaian yang semu itu bisa dihadirkan oleh rasa takut. Karena ada yang menjaga di situ muncul kedamaian. Tapi kalau yang menjaga tidak ada, kedamaiannya hilang. Tapi kalau ditopang dengan rasa keadilan, dia akan menjadi berkelanjutan. Yang keempat adalah gagasan tentang kolaborasi dan meritokrasi. Bahwa negeri ini hanya bisa maju kalau kita kolaborasi. Bahasa kita juga menggunakan terminologi gotong royong. Kita menjadi mitra antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan masyarakat. Segitiga ini dibangun untuk sebuah kolaborasi yang luar biasa. Dan dalamnya ada prinsip meritokrasi, di mana prestasi mendapatkan penghargaan, kinerja mendapatkan proporsi apresiasi yang cukup. Dengan begitu, maka negeri ini akan terus-menerus bisa maju karena mereka yang mendorong kemajuan terus-menerus diberikan kesempatan untuk bergerak lebih jauh lagi. Dan yang ketiga, yang kelima adalah gagasan ke depan. Kalau disebutkan ada dua unsur politik kita ke depan. Politik berdasarkan gagasan dan rekam jejak. Dan kedua, politik persatuan dan keadilan. Itulah politik yang kita rencana ingin jalankan. Dan itulah juga yang kemarin kita coba laksanakan ketika di Jakarta. Jadi harapannya dengan begitu Indonesia kita bisa terus mengalami peningkatan kemajuan terus-menerus. Ada banyak hal yang bisa kita bahas, ini sebagai ajakan kepada semua untuk mari kita kolaborasi bersama, mari kita jalani ikhtiar meraih cita-cita, meraih janji kemerdekaan sebagai sebuah kerja kolektif yang mendasarkan pada gagasan dan diwujudkan dalam bentuk karya. Karya-karya ini yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Demikian mungkin Mas Ae sebagai pengantar untuk diskusi. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anies yang telah menjelaskan, mengelaborasi pikiran-pikiran besar, gagasan-gagasan besar. Walaupun sebetulnya prinsipnya sudah dijalankan dengan baik selama beliau memimpin Jakarta. Hanya tentu skopnya akan diekstrapolasi menjadi Indonesia secara keseluruhan. Bicara Jakarta sebagai sebuah miniatur Indonesia penuh dengan keberagaman, kompleksitas, dinamika, tidak pernah tidur. Tetapi bicara Indonesia tentu kita juga sangat meyakini betapa besarnya negeri kita dengan berbagai tantangan dan permasalahan, tetapi juga begitu banyak peluang dan potensi yang bisa kita kapitalisasi bersama untuk kemajuan negeri dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Anies ini merupakan prinsip-prinsip yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, yang bagi pemimpin siapapun menurut saya jika mengaplikasikan spirit ini, insya Allah bisa sukses dan bisa mencapai progres yang nyata. Rasanya lebih baik kita langsung saja kepada teman-teman jurnalis, ini sudah seratusan orang yang hadir ini Mas Anies, dari berbagai media mainstream tentunya ya, stasiun televisi, kemudian juga media online, dari radio, dan lain sebagainya. Yang jelas ini kredibel semuanya Mas, nggak ada yang abal-abal di sini. Bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya kita ingin juga menghadirkan gagasan-gagasan, harapan-harapan atau aspirasi, bahkan pertanyaan yang ingin diutarakan pada forum ini. Kami persilahkan, nanti mohon teman-teman bisa menyampaikan nama dan dari mana medianya. Silakan, Mas Zaki bisa membantu saya untuk, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bagus dari KBA News Pak, ini bisa ke Pak Anies atau ke Mas Ahaye. Tadi soal yang dibilang Pak Anies itu kesetaraan ekonomi. Artinya kan menghadirkan orang-orang baik di pemerintahan Pak Anies dan misalnya yang dipilih sama Pak Anies itu Pak Ahaye itu nanti di 2024 itu bagaimana gitu loh strateginya. Reformasi politik itu Pak. Menghadirkan orang-orang baik itu di pemerintahan yang akan datang Pak. Izin Pak, Rio dari CNN TV. Tadi mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Anies, saya fokus kepada pendewasaan demokrasi ya Pak. Kalau yang ingin saya tanyakan, apa yang kemudian bisa digarisbawahi oleh Pak Anies dalam perkembangan demokrasi kita hari ini Pak? Karena kan kalau kita lihat sebenarnya hari ini masyarakat bebas berbicara, bebas berekspresi begitu. Tapi satu problem yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana suara itu tidak diimplementasikan dalam sebuah kebijakan. Termasuk dalam ketika kita mengesahkan KUHP itu juga mendapat sorotan yang begitu kritis dari global begitu Pak. Nah, dari pendewasaan demokrasi ini tentu itu menjadi sebuah gagasan yang baik. Tapi kemudian kita ingat bahwa ini dalam politik gagasan yang baik itu juga dapat dipandang oleh lawan politik ini menjadi sebuah hal yang berlawanan begitu Pak. Nah artinya yang ingin saya tanyakan bagaimana jika nanti Pak Anies memimpin itu sebagai konkretnya apa yang kemudian kita bisa pegang dalam kebijakan misalkan yang akan Pak Anies bawa dalam pendewasaan demokrasi kita ke depan Pak. Terima kasih. Yang perempuan nggak ada nih? Nggak ada, oke. Nah, ini dari sini dulu deh gantian. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies Baswedan, Pak Ahaye. Saya Fauzi dari kantor berita Indonesia Antara. Satu-satunya kantor berita milik pemerintah ya. Langsung mati tuh. Cek tes. Ya, boleh. Maaf, mungkin persoalan teknis ya. Izin, saya kayaknya harus dekat nih. Ya. Jadi saya menyimak beberapa diskusi terkait gagasan-gagasan dari saya panggilnya Kakak Anies Baswedan aja, biar lebih akrab gitu. Gagasan-gagasan tadi saya mencatat begitu banyak gagasan yang terkait dengan ekonomi. Kakak Anda bicara soal menjaga demokrasi, pertumbuhan ekonomi, terus yang berkaitan dengan ekologi dan kolaborasi. Saya tidak mendengar bagaimana seorang mantan Menteri Pendidikan di tahun 2014 lalu itu berbicara soal gagasan bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Artinya di 2045 nanti ada bonus demografi. Nah, ini belum saya mendengar bagaimana sih ke depannya yang pernah membawahi Kementerian Pendidikan di 2014 misalnya yang 10 tahun yang lalu sudah berbicara tentang pendidikan malah tidak dibicarakan lagi ketika saat ini jelang-jelang bonus demografi nantinya. Kira-kira ke depannya seperti apa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Izin Mas Anies, Mas Ahaye sudah 3 untuk sesi pertama. Mungkin bisa bantu direspon dulu. Ya. Terima kasih. Jadi pertama tentang bagaimana menghadirkan orang-orang yang baik. Jadi sebenarnya ini adalah kunci
Mas, yang dari KBA tadi ya. Kuncinya ada pada orang memang. Memperbaiki sesuatu, kita membutuhkan orang-orang yang terpercaya. Terpercaya itu menurut hemat kami ada 3 unsur. 1, dia kompeten. Punya kompetensi dan teruji dari rekam jejaknya. Yang kedua, dia berintegritas. Dia orang-orang yang tidak bermasalah. Yang ketiga, dia orang yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, dengan problematika masyarakat. 3 unsur ini akan bisa membentuk pribadi terpercaya. Ini yang kemudian menjadi kunci. Nah, kami melihat di dalam perjalanan kerja kita selama ini ketemu dengan begitu banyak orang-orang yang bisa menjadi pribadi terpercaya. Trustworthy, orang bisa dipercaya. Seringkali mereka-mereka yang memiliki 3 ini malah tidak mendapatkan kesempatan untuk negara memanfaatkan kompetensinya, integritasnya, kedekatan masyarakatnya bagi orang banyak. Justru di sini peran negara. Negara harus bisa memberikan ruang kepada mereka agar mereka ikut di dalam pengelolaan urusan-urusan masyarakat supaya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan baik. Mekanismenya banyak sekali yang bisa dipakai. Ada supply dari partai, ada supply dari private sector, ada supply dari akademis, ada supply dari NGO, ada supply dari think tank, ada banyak sekali nih supplier-supplier ini. Yang kemudian nantinya kita uji dengan 3 hal tadi. Gitu ya, Mas, yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung Rio, terkait dengan partisipasi masyarakat yang masukannya gimana supaya bisa diterima, gimana supaya diadopsi. Saya akan cerita saja bagaimana kami mengerjakan itu di Jakarta. Banyak hal di Jakarta ini yang ketika kita menyusun kebijakan, itu membutuhkan dan kita berikan ruang kepada partisipasi publik dalam artian sesungguhnya. Kalau partisipasi publik itu diberikan kepada kelompok yang powerful dan punya pengaruh, itu biasa. Tapi kalau diberikan kepada mereka yang biasanya tidak didengar, biasanya dilewatkan, itu baru yang menurut kami unik. Saya beri contoh, penataan di Jakarta untuk kampung-kampung. Itu melibatkan warga kampungnya. Nomor 1 warga kampungnya. Yang kedua melibatkan NGO yang terlibat di wilayah itu. Melibatkan think tank yang banyak bekerja di situ. Yang ketiga, melibatkan pakar di bidang tersebut. Yang keempat, melibatkan fasilitator. Dan kemudian baru pemerintah. Jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan dibahas bersama memang menjadi perlu waktu. Tapi inilah sebuah proses yang menjaga keguyuban. Sehingga ketika hasilnya muncul di ujung, semua merasakan kepemilikan, semua merasakan ini hasil permusyawaratan. Walaupun tidak selalu semuanya sepakat dengan keputusannya. Karena menghasilkan sebuah musyawarah yang semua setuju itu tidak mudah. Ada selalu yang tidak setuju. Tetapi di dalam prosesnya semua mendapatkan kesempatan. Itu yang kita kerjakan. Di dalam penataan-penataan yang kita kerjakan di Jakarta melibatkan. Bahkan ketika kita mau melakukan reformasi atas transportasi umum di Jakarta, itu kita undang semua pelaku-pelaku transportasi umum. Dan pertemuan pertamanya galaknya luar biasa. Saya ketemu dengan pelaku-pelaku operator itu, wah mereka menyampaikan kami begini yang kami rasakan. Pertemuannya perlu waktu beberapa bulan, berkali-kali. Kalau tidak salah lebih dari 70 kali, tentu bukan saya yang 70 kali. Saya membuka di awal, di tengah, proses negosiasi terus sampai ketemu di ujung. Tapi itu dijalani. Dan ketika itu selesai, hasilnya solid. Semua ikut. Tidak semua setuju, tapi semua ikut. Itu contoh ya. Nah inilah, makanya saya sering sampaikan, kalau mau menduga besok akan bagaimana, lihatlah kemarin seperti apa. Karena itulah prediktornya. Dan yang terakhir Bung Fauzi,
Jadi sektor-sektornya banyak Bang Fauzi. Jadi ketika bicara tentang misalnya tadi kesetaraan, kesempatan, keadilan, maka itu ada sektornya. Ada sektor pertanian, ada sektor pendidikan, ada sektor perumahan, ada sektor transportasi, itu sektor. Yang saya sampaikan tadi adalah gagasan dasar yang harus digunakan di semua sektor. Jadi ketika sampai kepada sektor pertanian misalnya, maka kita ingin terjadi peningkatan pertumbuhan yang setara. Oke? Maka baik petaninya, baik pengelolaan pasarnya, baik end usernya, semua mendapatkan kesetaraan distribusi kesejahteraan. Ketika sampai kepada pendidikan misalnya, maka pendidikan di perkotaan dengan pendidikan di pedesaan ada kesetaraan kesempatan. Di perkotaan pun ada kesetaraan antara mereka yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi dengan mereka yang berstatus sosial ekonomi rendah. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah gagasan-gagasan fundamental yang itu digunakan di dalam setiap sektor. Jadi ketika saya mimpin Jakarta kemarin, ini boleh dicek kepada dinas-dinas, saya sampaikan kepada semua, kita berada di sebuah gedung, namanya Balai Kota tuh, yang jaraknya hanya 1 kilometer dari tempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disepakati, namanya Gedung Pancasila. 1 kilometer. Dan di pembukaan Undang-Undang Dasar itu dikatakan Republik ini didirikan ujungnya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Dinas Pertamanan, di mana kebijakan yang tidak menghasilkan keadilan? Bagaimana membuat kebijakan pertamanan sesuai dengan prinsip keadilan? Nah selama ini rupanya kalau bicara pertamanan nggak masukkan unsur keadilan, ini masuk keadilan. Pertanyaan berikutnya nih, bagaimana kebijakan pembangunan jalan memasukkan unsur keadilan? Nah itu yang mau nyusun perencanaan jalan jadi berpikir, gimana ya masukin keadilan? Nah ini perintah Republik menghadirkan keadilan sosial. Jadi semua sektor harus, termasuk sektor pendidikan. Dan begitu ada kesetaraan dan ada prinsip meritokrasi, maka pengembangan kualitas manusia itu meningkat. Dan kalau boleh saya usul, Bang Fauzi, kita jangan gunakan istilah SDM. Kalau boleh usul, tapi kita gunakan istilah kualitas manusia. Sehingga kita meningkatkan kualitas manusia, bukan manusia sebagai alat produksi. Ketika disebut sebagai sumber daya manusia, dia setara dengan sumber daya alam, setara dengan sumber daya uang, setara dengan sumber daya teknologi. Itu adalah sebuah fungsi produksi ekonomi. Dalam production function itu ada unsur manusia, unsur alam, unsur modal, unsur teknologi. Akhirnya kita sebut sebagai sumber daya manusia. Lalu pendidikan ditempatkan sebagai persiapan kerja. Sementara pendidikan bukan semata-mata untuk persiapan kerja. Pendidikan adalah untuk menghasilkan pribadi yang berkarakter, yang bisa meraih cita-citanya, dan bisa meraih kebahagiaan dan memberikan manfaat bagi semua. Jadi itu sektornya. Nah, insya Allah nanti kalau prinsip-prinsip ini dipegang, sektor-sektor itu pun bisa dikembangkan. Gitu ya Bang Fauzi. Terima kasih. Ya. Salam buat antara semua. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Anies. Kalau saya memperkuat apa yang tadi disampaikan oleh Mas Anies Baswedan, khususnya terkait dengan isu terakhir yang tadi dibahas, bagaimana melihat manusia Indonesia hari ini dan ke depan. Tadi Mas Fauzi ya, saya hanya ingin melengkapi ataupun paling tidak memperkuat yang sudah disampaikan oleh Mas Anies. Pertanyaan itu sangat mendasar dan confirm setiap kami berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia, setiap melakukan dialog rakyat, baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang besar menghadirkan ribuan masyarakat, selalu paling tidak ada satu pertanyaan terkait dengan bagaimana nasib manusia Indonesia. Sering kita mengglorifikasi
kita punya bonus demografi. Pada tahun 2030 hingga 2040 kita akan memasuki masa puncak bonus demografi. 70% akan berusia produktif. Nah, the big question, pertanyaan besarnya adalah, mau diapakan jumlah besar itu? Apakah akan menghadirkan kekuatan atau justru kontraproduktif? Apakah justru menghadirkan banyak masalah? Oleh karena itu, menurut saya salah satu hal yang harus dilakukan perubahan dan perbaikan ke depan ini adalah bagaimana negara, pemerintah nasional bisa menempatkan manusia sebagai prioritas pertama dan utama. Pembangunan manusia. Bukan kita mengatakan pembangunan fisik tidak penting. Ya sangat dibutuhkan. Tetapi kalau orientasi pembangunan itu serba benda, memang gampang dilihatnya. Bisa diselebrasi dalam waktu cepat. Bikin hari ini, besok jadi. Lusa diresmikan. Menjadi sebuah prestasi. Bahan untuk next election. Alami, semua politisi saya rasa juga punya harapan untuk membangun seperti itu. Semua pemimpin juga harus membangun seperti itu. Tetapi jangan sampai menomorsekiankan pembangunan yang paling mendasar. Yaitu tadi yang disampaikan Mas Anies, manusianya bagaimana. Jangan hanya menjadi objek pembangunan. Bukankah pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Jadi kita menyanyikan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tetapi seringkali melupakan bahwa esensi utama dari negeri ini ya manusianya kita semua. Jadi bonus demografi tidak begitu berarti Bang Fauzi tanpa bonus kompetensi. Ini yang menjadi keyakinan kami, oleh karena itu tadi berkali-kali Mas Anies menyampaikan skill sets-nya. Kompetensinya seperti apa, integrity, itu mahal sekarang. Ada yang suka menuding, wah zaman sekarang generasi muda sekarang ini tidak berkualitas artinya pengen serba instan. Saya harus mengatakan, jangan salahkan generasi sekarang dong. Kalau ada sesuatu yang terjadi hari ini, kita cek generasi sebelumnya seperti apa. Saya juga termasuk yang membela jangan sampai seolah-olah generasi Z tidak setaf generasi sebelumnya. Generasi Y tidak setaf generasi sebelumnya. Artinya kita saling menyalahkan antar generasi. Padahal keberlanjutan antar generasi itu mutlak. Ini butuh leadership yang menyatukan pemikiran tapi juga tadi menghadirkan kebersamaan, kolaborasi, sinkronisasi antar generasi. Nah kemudian kalau kita melihat, jauh kita coba, Bang Fauzi umurnya berapa sekarang? 30? 33. Tahun 2045 usianya berapa? Insya Allah umur panjang. Berapa? 50-an ya? Kalau ini yang gondrong nih umurnya berapa? 26. Suaranya bass juga ya. 26 tahun 2045 umur berapa? 39. Hah? 38. 40-an lah ya. Ya artinya teman-teman sekalian nanti insya Allah 2045 yang akan memimpin dan mengawaki negeri ini. Kita harusnya fade away zaman itu, ketika itu. Nah harus kita siapkan dengan baik. Mudah-mudahan kami ini bisa menjadi jembatan yang baik buat generasi berikutnya pada saatnya mengawaki, memimpin Indonesia yang jauh semakin maju dan sejahtera. Itulah sebetulnya semangat dari founding fathers kita. Selalu ada progres. Jadi perubahan bukan tanpa arti, bukan hanya sekedar mengubah sesuatu yang tidak diperlukan. Kami ingin menyoroti bagaimana prioritas ke depan itu pembangunan kita diletakkan secara kokoh pada pembangunan manusianya. Nah berbicara pembangunan manusia, Mas Anies saya juga, saya yakin Mas Anies juga memiliki banyak sekali gagasan. Kita bicara juga harus dalam konteks yang utuh. Jangan melihat Indonesia seperti entitas yang berdiri sendiri. Kita punya kedaulatan benar, tapi sebagai warga dunia tadi yang sampaikan Mas Anies, kita harus melihat lingkungan strategis di sekitar kita, Asia Tenggara, lebih jauh Indo-Pasifik, lebih jauh ya tentu dunia. Kita lihat negara-negara yang maju memang mengedepankan pembangunan manusianya itu sendiri. Tidak hanya
pembangunan yang serba fisik. Oleh karena itu jika kita perkuat sektor pendidikan, sektor kesehatan, pengurangan kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan, menambah kompetens dan juga skill sets dari generasi muda, mudah-mudahan tadi benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan juga berkeadilan. Kira-kira itu tambahan dari kami, mudah-mudahan juga bisa menentukan, kita ke depan harus menentukan industri prioritas, sehingga bisa diturunkan kira-kira kompetensi semacam apa yang dibutuhkan oleh manusia-manusia kita, generasi muda kita. Demikian Mas Anies, terima kasih. Kalau boleh explore sedikit lagi dari pengalaman perjalanan selama ini, gimana respon dan inisiasi yang muncul dari generasi bawah kita terhadap Indonesia ke depan? Iya, sebetulnya secara umum optimis bahwa Indonesia bisa benar-benar menjadi negara maju, tapi paradoksnya juga hadir pesimisme. Ketika mereka menyadari, ini baru saja, saya ketemu siapa namanya kemarin ya, di Palu, ada seorang mahasiswa, Mas kami dari Donggala. Wahyu namanya Wahyu. Bagaimana kami mau maju, hanya 3% yang bisa melanjutkan perguruan tinggi. Artinya pendidikan tidak bisa diakses dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat. Ada seorang ibu, Mas anak saya ini berprestasi, mau 2 kali pertukaran pelajar segala macam kami nggak mampu karena dihantam kota Palu ketika 2019 yang lalu ya, 18 tsunami hancur habis sehingga tentu tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan anaknya, termasuk juga akhirnya potensi yang dimiliki juga bisa dikatakan begitu saja, sia-sia begitu saja. Jadi cerita-cerita semacam ini Mas Anies memang banyak sekali. Harapannya adalah ke depan tentu semakin terbuka dan negara juga lebih sabar untuk menginvestasikan segala sumber daya yang dimilikinya untuk pembangunan manusia. Walaupun sekali lagi tidak bisa dipetik dalam waktu 1-2 kali pemilu, mungkin butuh waktu 15 tahun, 20 tahun, tapi pada akhirnya mereka yang punya kualitas itulah yang akan membuat negara kita makin maju. Begitu. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Mas Anies, Mas Ahaye. Izinin karena waktunya terbatas, karena tadi belum ada yang perempuan, saya lihat Vira ya, Tempo ya. Ya mohon maaf nih, ada duluan di depan ternyata. Vira, Tempo atau Ebony nih, silakan nih. Berdua deh memutuskan nih, yang mana nih? Hah? Titip ke aku aja Mbak. Pendek ya, pendek aja. Izin, ini apakah? Oh nggak oke. Yeay. 1 Vira, 1 Ebony, tapi tolong pendek aja ya. Selamat siang Mas Anies, Mas Ahaye. Ini berbicara soal sustainability nih, keberlanjutan. Nah salah satu hal yang mungkin jadi sorotan juga soal keberlanjutan program kerja dari pemimpin sebelumnya. Langsung saja kita sebutkan programnya IKN nih Mas Anies dan juga Mas Ahaye. Sebenarnya pandangan dari Mas Anies dan Mas Ahaye sendiri terhadap proyek ini itu seperti apa sih? Karena kan muncul pertanyaan begitu apakah akan dilanjutkan, apakah tidak, dan kalau tidak dilanjutkan itu berarti jadi antitesa dan sebagainya. Mungkin bisa di-clarify di forum ini begitu oleh Mas Anies dan juga Mas Ahaye. Kemudian sekaligus dikit lagi ya Bang Zaki, soal meritokrasi nih Mas Anies. Itu great vision gitu, cuman dalam praktiknya, dalam realitanya Mas Anies akan dihadapkan dengan berbagai rintangan mulai dari mungkin partai-partai pengusung Mas Anies yang punya kepentingan masing-masing. Nah gimana kemudian Mas Anies menyelesaikan masalah itu gitu? Kayak apa yang akan dilakukan Mas Anies? What kind of leader you want to be when you become the president of Indonesia? Gitu. Oke Vira, terima kasih. Mas Anies. Lanjut, ini satu terakhir Kompas TV, mohon satu pertanyaan singkat saja karena ada agenda lanjutan nih soalnya udah agak telat, makasih. Selamat sore Pak Anies dan Mas Ahaye. Buat Pak Anies, Pak tadi Bapak bicara soal keberagaman, kemudian sampai hari ini politik identitas selalu menjadi kenangan buruk gitu setiap kita pemilu 2 kali terakhir. Gimana kemudian nanti menjamin politik identitas tidak menjadi alat politik yang kemudian kembali menciptakan kenangan buruk untuk pemilu kita di tahun 2024. Terima kasih Pak Anies. Ya.
Dari Kompas TV. Nama? Alfa. Silakan Mas Anies, Mas Ahaye. Sederhana saja, IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang. Dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun, itu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang. Ini berbeda kalau kita membahas ini 2 tahun yang lalu. Pada saat itu masih gagasan, sehingga kita bicara tentang pro dan kon. Kalau ini undang-undang, maka siapapun harus melaksanakan undang-undang. Ya. Kemudian yang kedua, tentang meritokrasi. Meritokrasi, bagaimana hari meritokrasi? Kita sudah mengalami juga ketika bertugas di DKI. Memang di semua posisi selalu akan ada harapan si A, si B, si C. Bagaimana mengelola itu? Yang tadi saya sampaikan. Unsur yang diharapkan dipenuhi itu 3. 1, kompeten. 2 adalah berintegritas, 3 adalah dekat dengan rakyat. Nah, kita nanti akan ketemu pribadi-pribadi yang mungkin memiliki kombinasi yang berbeda-beda. Ada yang kombinasinya tingginya di kompetensi, tapi rendahnya di kedekatan dengan masyarakat atau kedekatan dengan masalah. Tapi sebaliknya, ada yang dekat dengan masalah, tapi bicara kompetensinya mereka lebih rendah. Bagaimana mengelola itu? Set standar achievement yang jelas. Begitu ada target achievement yang jelas, maka kita akan bisa mengukur kinerjanya berdasarkan atas capaian yang diharapkan. Capaian itu harus ada. Tanpa itu, maka proses meritokrasi pun gak ada artinya. Kalau tidak ada target capaian yang jelas. Nah, ukuran capaian inilah yang harus dibuat. Kalau saya terjemahkan apa yang kami kerjakan di Jakarta, kalau Jakarta itu ada 23 janji. Lalu dari 23 janji itu diterjemahkan menjadi lebih dari 150 program. Dari 150 program itu diterjemahkan menjadi ratusan kegiatan. Dari ratusan kegiatan itu ukuran capaian tiap kegiatan. Sehingga semua orang yang berada di dalam pos-pos yang bertanggung jawab, masing-masing punya capaian yang harus diukur, yang harus dipertanggungjawabkan. Disitulah caranya menerjemahkan bagaimana mengelola berbagai aspirasi di dalam sebuah sistem pemerintahan, sehingga sistem pemerintahan ini tetap menghasilkan arah yang benar. Gitu ya. Pada fase ini kita laksanakan undang-undangnya aja dulu. Ya. Terima kasih Vira, nanti Kemudian, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah tentang pertanyaan Kompas tadi. Menurut saya penting bagi kita untuk menyadari bahwa di dalam setiap kontestasi politik pasti ada polarisasi. Tidak mungkin tidak ada di dalam kontestasi itu. Bahkan ada kontestasi yang tanpa orang, tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa suku, mempolarisasi. Misalnya Brexit itu terjadi polarisasi itu di Inggris, padahal nggak ada orangnya. Nah, bagaimana kontestasi ada orangnya? Pasti ada polarisasi. Kalau yang berada di dalam kontestasi itu laki dan perempuan, pasti isu gender yang dominan. Kalau di dalam kontestasi itu adalah suku, Batak, Sunda, Minahasa, Jawa, pasti isu etnis itu muncul. Kalau di pilkada itu antara putra daerah dan putra luar daerah, isu putra daerah muncul. Kalau di dalam pemilu itu antara satu beragama Islam, satu beragama Kristen, pasti isu agama muncul. Jadi itu adalah sesuatu polarisasi yang biasa terjadi. Yang penting polarisasi itu dijaga, tidak menjadi friksi, tidak menjadi konflik, apalagi menjadi perpecahan. Nah, media seperti Kompas diharapkan menjaga agar polarisasi tidak diartikan sebagai perpecahan. Tapi kalau setiap friksi, setiap polarisasi disamakan dengan perpecahan,
nanti menimbulkan persepsi yang keliru tentang proses politik. Karena di dalam proses politik pasti ada polarisasi. Selama polarisasi, dan polarisasi itu bahasa lainnya itu kutub. Bahasa lainnya kutub itu kompas. Betul itu. Kenapa? Kenapa saya samain kotak? Karena kompas itu hanya berfungsi kalau tidak ada kutub di dalamnya. Tapi kalau ada kutub di samping kompas, maka kompas tidak lagi menentukan arah. Iya kan? Betul nggak tuh? Coba bayangkan coba. Kalau Anda, ini kompas K kecil ya, bukan kompas K besar nih. Ini kompas K kecil nih. Jadi kompas K kecil, kompas itu penentu arah. Dia akan menentukan arah dengan benar bila tidak ada kutub di dalamnya. Atau bila tidak ada kutub di dekatnya. Tapi kalau ada kutub di dekatnya, maka kompas itu tidak lagi bisa menunjukkan arah. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk tahu fase ini. Jangan headline nih gitu. Bagaimana polarisasi itu dijaga. Lalu apa yang dilakukan? Bagi yang menjadi pemenang di dalam sebuah kontestasi, dia berkewajiban untuk merangkul semua. Bagi yang tidak berhasil dalam kontestasi, dia menerima hasil. Dengan begitu, demokrasi akan mengalami kemajuan. Tapi kalau yang menang tidak merangkul semua, lalu yang kalah tidak mau menerima hasil, ya demokrasi akan rusak. Nah, bagaimana? Itulah yang kita kerjakan di Jakarta. Yang menjadi pemegang kewenangan harus merangkul semua. Tidak lagi menengok dulu memilih apa. Itu juga yang harus dikerjakan ke depan. Dan itu yang akan dikerjakan ke depan. Gitu ya, terima kasih. Dibuat angkat semua dari situ. Aku nggak dapat, siapa yang punya? Saya menambahkan, bukan menambahkan tentang kompasnya ya. Saya ingin memperkuat lagi, kan tugasnya memperkuat kita. Perubahan dan perbaikan intinya begitu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah lagi-lagi demokrasi kita yang menurun kualitasnya. Udah deh, kita nggak perlu lagi menggunakan diksi yang lain. Terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Ini bukan observasi kacangan atau hanya komentar sebagai partai oposisi. Walaupun kami punya hak untuk melakukan observasi juga dan penilaian sekaligus feedback secara konstitusional. Tetapi ini juga menjadi observasi kalangan internasional. Kita juga tidak harus mengatakan apa yang mereka sampaikan dan nilai itu adalah selalu benar. Ya tidak juga harus begitu. Tetapi apa iya sebagai warga dunia kita tidak mendengarkan pandangan dan feedback dari sejumlah negara. Negara barat juga banyak yang kacau demokrasinya hari ini. Amerika Serikat sendiri, negara-negara di Eropa banyak yang nggak bisa jadi contoh demokrasi yang baik. Tetapi kita juga jangan ikut-ikutan kemudian menjadi elemen yang akhirnya makin mundur ke belakang. Bukankah semangat demokratisasi itu tidak akan berakhir sampai kapanpun? Ini yang kita harapkan bahwa demokrasi juga benar-benar dijalankan bukan hanya dengan ukuran-ukuran regularitas kepemiluan. Memang kita setiap 5 tahun sekali melaksanakan pemilu, melaksanakan pilkada. Itu salah satu indikator, tetapi tidak cukup hanya dengan sudah dijalankan pemilu, sudah dijalankan pilkada. Pertanyaannya adalah kualitasnya bagaimana? Apakah benar demokrasi dan pemilu tadi melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, wakil-wakil rakyat terbaik yang bisa membawa perubahan dan kemajuan? Kalau tidak, ya kita harus koreksi. Kita harus melakukan kontemplasi sebagai bangsa, agar jangan demokrasi ini makin tidak jelas arahnya. Berbagai kemunduran terjadi akibat merajalelanya politik uang. Yang kedua, akibat tereksploitasinya politik identitas. Dieksploitasinya politik identitas oleh mereka yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, termasuk money power. Dan yang terakhir adalah post-truth politics. Ini sering saya sampaikan, bagaimana politik fitnah menjadi realitas hari ini.
saling lempar hoax, saling lempar hate speech, dan akhirnya tadi yang disampaikan Mas Anies, yang harusnya bisa kita jaga bersama, kontestasi yang penuh dengan dinamika dan juga kompetisi, lalu menjadi permusuhan, apalagi diturunkan sampai ke anak cucunya. Ini semua berbahaya, mari sama-sama, saya berharap nih teman-teman media yang kredibel ini, kita sama-sama jaga. Jangan sampai demokrasi kita terus menurun kualitasnya, jangan sampai kita terpecah belah. Lalu kita harus juga membangun literasi politik yang baik, terutama bagi pemilih pemula, pemilih muda, yang akan menjadi komposisi terbesar dalam pemilu 2024 nanti. Mudah-mudahan kita yang punya tanggung jawab secara moral untuk mencegah perpecahan itu benar-benar bisa menyampaikan suaranya. Jangan sampai kita kalah dengan buzzer. Buzzer politik yang memang tugas dan misinya adalah membuat kekacauan dan juga merusak persatuan di antara kita. Bahaya, cost-nya terlalu tinggi, konsekuensinya bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi juga bisa 1 generasi, 2 generasi. Saya pikir itu ya, Mas Anies, terima kasih sekali lagi. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Anies Baswedan. Terima kasih berkenan menjadi special guest dalam dialog gagasan Partai Demokrat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mudah-mudahan ke depan ada kesempatan yang lain, kita bisa berdiskusi lagi, berdialog lagi. Terima kasih pada teman-teman wartawan, para jurnalis yang telah hadir dalam acara siang hari ini. Terima kasih Mas Anies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.